Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Gimana kabarnya anak-anak ibu? Meskipun kita belajar di rumah aja, harus tetap semangat ya. Nah, jadi di pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Sebelumnya, ibu ingin bertanya kepada kalian, apa itu persamaan garis lurus? Nggak tahu, Bu. Persamaan garis lurus itu ternyata ada loh di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya apa? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Nah, jadi persamaan garis lurus itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti penggaris, terus spidol, pensil. Nah, jadi dari benda yang ibu contohkan persamaan garis lurus, jadi ada nggak yang bisa menjawab apa itu definisi dari persamaan garis lurus? Nggak tahu, Bu. Ya, jadi ibu akan menjelaskan tentang definisi persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus itu adalah persamaan yang jika digambarkan dia akan membentuk suatu garis lurus. Kalian tahu nggak bidang kartesius? Enggak, Bu. Nah, bidang kartesius itu nih, ya, ini bidang kartesius. Nah, kalau misalnya suatu garis, suatu titik-titik dihubungkan, nah jadi akan membentuk suatu garis. Nah, inilah yang disebut persamaan garis lurus. Nah, bentuk umum dari persamaan garis lurus itu Y sama dengan MX ditambah C. Di mana Y dan X ini adalah suatu variabel. Ini variabelnya ya, variabel. Nah, sedangkan M-nya ini adalah gradien. Nah, gradien. Dan C-nya ini adalah konstanta. Nah, jadi bentuk umum dari persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan MX tambah C. Nah, ibu mau memberitahukan kepada kalian, kalau misalnya dia dikatakan persamaan garis lurus, variabel Y dan X-nya itu harus berpangkat 1. Nah, jadi kalau misalnya udah pangkat 2 atau pangkat 3 itu bukan persamaan garis lurus. Nah, itu diingat ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soalnya Y sama dengan 2X tambah 4. Nah, ini seperti bentuk umumnya ya. Y sama dengan MX tambah C, di mana Y-nya ini, M-nya 2, X-nya ini, dan konstantanya 4. Nah, jadi ini merupakan persamaan garis lurus. Nah, tidak semua bentuk persamaan garis lurus seperti ini. Jadi kita harus mengubah ini dulu menjadi ini. Jadi ini kan 3Y sama dengan X dikurang 5. Kita buat ini jadi koefisiennya 1, Y-nya itu berkoefisien 1. Jadi Y sama dengan X kurang 5 per 3. Atau ini bisa Y sama dengan 1/3X dikurang 5 per 3. Jadi ini merupakan persamaan garis lurus. Nah, yang kedua juga gitu. Kita pindahkan dulu. 2Y sama dengan ini min X ditambah 5 sama dengan ini min X ditambah 5. Jadi Y sama dengan min X ditambah 5 per 2. Nah, ini merupakan persamaan garis lurus. Nah, jadi itu ya, ingat aja variabelnya itu harus berpangkat 1. Jika dia udah berpangkat 2, dia bukan persamaan garis lurus. Nah, ini kita bisa tentukan dari soal latihan ini tanpa mengubah bentuknya menjadi bentuk umum persamaan garis lurus, kita bisa menentukannya. Nah, yang pertama itu Y sama dengan 3X kurang 4. Ini udah jelas ya, ini merupakan bentuk umum dari persamaan garis lurus. Jadi ini dia merupakan persamaan garis lurus. Yang kedua, di sini X-nya pangkat 2, Y-nya pangkat 1. Tadi ibu ada bilang ke kalian kalau misalnya variabel dari persamaan garis lurus itu harus berpangkat 1. Yang ini bukan persamaan garis lurus. Nah, yang kedua juga ini merupakan persamaan garis lurus karena Y sama X-nya itu berpangkat 1. Nah, yang kedua, ini X kuadrat, ini Y kuadrat. Ini bukan persamaan garis lurus. Jadi ini bukan persamaan garis lurus. Jadi kalian sudah bisa menentukan kan bagaimana persamaan garis lurus itu? Sudah, Bu. Nah, oke, itu aja yang ibu sampaikan.
meskipun kita belajar dari rumah aja, kalian harus tetap semangat karena kita kan bisa menonton video pembelajaran ini. Oke, salam semangat dari Ibu. Assalamualaikum.